Jadi kadang-kadang kalau kita sebagai leader, kalau kita menunjukkan wajah atau penampilan kita dalam kondisi stres, itu akan turun tuh Pak. Maka energi stres kita akan lari ke bawahan kita atau tim kita. Nah eh, apa namanya di dalam sebuah tim ya leader itu mencerminkan seberapa kuat, seberapa tangguh sebuah tim itu bisa berjalan. Ya, kalau leadernya gampang stres, leadernya apa istilahnya baperan gitu, leadernya suka ngambek, baperan, wah itu udah pasti timnya juga berantakan. Gitu ya. Nah, apa itu stres Bapak Ibu? Kira-kira ada yang tahu? Silakan dipakai apa namanya chat kalau ada yang tahu apa pengertian dari stres. Stres itu yang sudah jelas gangguan mental. Jadi stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Ya. Tekanan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Yang jelas tekanan muncul karena adanya kegagalan yang dialami saat memenuhi kebutuhan. Ya. Misal, seorang ayah fungsinya itu apa? Memberikan nafkah kan, untuk keluarganya. Tapi pada hari itu atau mungkin selama seminggu di dalam kondisi pandemi yang seperti ini susah dapat pekerjaan gitu ya, atau yang mungkin profesinya sebagai pengusaha atau jualan itu susah mendapatkan pelanggan ya, sehingga apa? Fungsinya dia sebagai seorang ayah yang harus memberikan nafkah kepada keluarganya tidak terjadi ya. Merasa gagal, dia merasa gagal sebagai seorang ayah. Seorang karyawan, tugasnya apa? Tugasnya karyawan itu kan memberikan 1000% kepada perusahaan, ya. Artinya memberikan produktivitas yang sebesar-besarnya. Tapi karena ada satu dan lain hal, ya mungkin ada masalah pribadi ataupun ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak bisa optimal memberikan produktivitasnya atau performance yang terbaiknya kepada perusahaan. Itu juga akan menyebabkan stres. Ya. Jadi stres bisa dialami oleh semua orang dari segala lapisan umur ya, selama dia sudah bisa berkomunikasi ya. Bahkan anak kecil aja juga suka stres. Anak kecil kan suka tantrum ya. Gimana anak kecil tantrum tuh ya biasanya uring-uringan, ngambek gitu ya, kemudian guling-gulingan ya. Itu masih gampang Pak ngatasinnya. Kalau anak kita tantrum atau stres masih gampang. Yang susah kalau istri kita stres atau tantrum, itu agak repot Pak. Harus menghadapinya seperti apa, ada tipsnya ya. Nanti di sesi berikutnya saya akan buat tipsnya. Tapi sekarang adalah kita bagaimana kita bisa mengatasi stres yang terjadi pada diri kita atau dari luar. Ya. Makanya ada dua, dari dalam diri atau dari luar. Tadi saya katakan bahwa stres tidak lamanya negatif. Ya. Ada stres yang bisa menjadikan kita produktif, itu namanya disebut dengan eustress. Ya. Kalau stres yang bikin kita jadi negatif disebut dengan distress. Ya. Tapi stres apabila dikelola dan disikapi tanpa berlebihan bisa menjadi alarm, ya bisa menjadi alarm peringatan agar kita aware, kita waspada dengan situasi yang mengancam pada diri kita. Itulah tujuannya kita mempelajari bagaimana mengelola stres pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh, mungkin ada yang bicara langsung untuk juga nggak apa-apa. Dibuka nggak pagi fiturnya? Oke, saya mau tes dulu. Ini kondisi lagi pandemi seperti sekarang ya Pak ya. Banyak orang stres Pak. Bahkan meningkat bisa sampai 30-40%. Kenapa? Satu, kondisi yang tidak menentu kapan selesainya. Yang kedua juga banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang harus mem-PHK karyawannya. Kemudian dia kalau sebagai pengusaha juga banyak bisnis yang tidak jalan dengan semestinya gitu ya, terutama di sektor-sektor yang memang harus di situ orang berkumpul, seperti apa restoran, ya, kemudian juga mall, department store, kemudian juga event-event ya, event-event training aja yang tadinya kita biasanya tatap muka langsung, saya bisa bersentuhan langsung, saya bisa bercanda ngobrol langsung dengan Bapak Ibu, tapi karena kondisi yang pandemi seperti ini,
mau nggak mau kita harus secara virtual, gitu ya. Bapak Ibu juga dulu, mungkin menganggap dulu waktu belum zamannya pandemi enak nih kayaknya kalau bisa kerja di rumah, gitu kan, work from home, gitu. Tapi ternyata memang dikasih seperti itu kondisinya sekarang. Kira-kira enak kan? Mungkin sebulan 2 bulan yang lalu masih awal-awal pandemi masih berasa enak ya Pak ya. Tapi ternyata banyak pengalaman teman-teman saya yang masih bekerja di kantor gitu ya, namanya work from home itu lebih stres daripada work from office, karena monitoringnya nggak jelas gitu ya. Artinya harus ada absen lah, kemudian juga harus selalu monitor itu virtual kan capek kan kita lihat lihat komputer atau laptop ataupun handphone gitu ya dengan kamera kecil itu capek pak, lelah ya. Dan itu bisa menjadikan kita stres. Tapi mudah-mudahan sore hari ini kalau bapak ibu yang sedang ada stres gitu, ada masalah, ada masalah tertekan, bisa kita rilis dengan cepat ya, karena nanti di sesi akhir saya akan kasih tips seperti apa sih memberikan atau merilis stres itu dengan cepat gitu ya. Bukan stres yang berat ya, tapi stres yang ringan seperti misalnya uring-uringan anak, kemudian mesti ngambek, apalagi ya, harus bayaran sekolah sedangkan belum punya uang, itu banyak dan banyak lagi ya, bisa ini dengan cepat. Saya mau tanya dulu, seberapa stres Bapak Ibu hari ini? Jawab pertanyaan berikut dengan cepat. Mungkin bisa di unmute atau boleh dicek. Ya, pertama, dalam sebuah bis tingkat terdapat 20 penumpang. Saat bis berhenti, sebanyak 3 orang turun lalu 7 orang naik. Total ada berapa penumpang di dalam bis ini sekarang? Cepat Pak, 5 detik. Ayo, kira-kira siapa yang bisa? Oke, pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Oh, ada yang jawab 24, ada yang jawab 20. Gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Sebuah lubang di tanah memiliki kedalaman 100 meter. Dengan dimensi ukuran panjang 10 meter dan lebar 10 meter. Berapa banyak tanah yang ada di dalamnya? 5 detik, Pak. Ada berapa banyak tanah yang ada di dalamnya? Lubang di tanah memiliki kedalaman 100 meter dengan dimensi ukuran 10, panjang dan lebar 10. Ya, ada jawaban? Baik, disimpan dulu ya Pak, disimpan dulu. Ini terakhir ya. Terakhir kita diskusi. Pertanyaan ketiga. Mana? Jumlah jari di kedua belah tangan adalah 10. Nah, ada berapa jumlah jari pada 10 tangan? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, tadi yang pertama ada yang jawab 10.000 meter. Oke. Yang ketiga rata-rata banyak yang benar nih. Jadi berapa? Ada 50, betul ya? Ya, oke, kita lihat ya. Yang pertama tadi ada berapa banyak tanah yang ada di dalamnya. Oh, ini berarti kalau jawabnya 10.000, ada yang jawabnya 100, ada yang jawabnya berapa nih? Nah, itu berarti Bapak Ibu mungkin lagi agak stres hari ini. Ya, karena harusnya jelas sebuah lubang di tanah. Kalau lubang kan nggak ada tanahnya ya Bu, ya Pak. Jadi nggak ada tanahnya. Gitu. Baik, yang ketiga, udah tadi ya. Nah, sekarang ini gambar. Karena kalau orang stres lihat gambar ini, ya ini gambar ini jadi goyang ya. Artinya gambar. Yang coba kita lihat gambar. Yo, siapa yang lihat gambar ini goyang, ya, itu artinya Bapak Ibu stres. Semakin cepat goyangnya, gitu ya, kayak goyang ngebor, penyidang itu berarti semakin stres juga tingkat tekanannya gitu ya. Tapi kalau diam berarti Bapak Ibu juga melihatnya ini sebagai sebuah gambar yang statis, artinya lagi tenang. Ini gambar memang sering kita lihat gitu ya di Google juga banyak. Gitu. Tapi siapa yang stres, siapa yang goyang melihat gambar ini atau bergerak, ya artinya hari ini sedang. Nah,
Kemudian bagaimana merilisnya? Ya, baik, saya kasih tips ya, Bapak Ibu. Mulai dalam waktu 1 menit. Ya. Dalam waktu 1 menit. Ini namanya saya dapat ini dari coach saya, uh, dari NLP, Neuro Program Dr. Sari. Mungkin beliau ada di sini juga. Ya, tapi ya, coba dalam waktu 1 menit, ya, mulai dari sekarang, Bapak Ibu pikirkan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan selama 1 hari ini atau mungkin seminggu ke belakang, ya, yang bikin stres, bikin sedih, bikin galau, bikin kecewa. Boleh ditulis atau bisa juga diingat atau dirasakan perasaannya. Kalau marah, marah dengan siapa? Kalau eh, sedang galau, galaunya karena apa? Oke, silakan 1 menit saya kasih waktu. Dirasakan perasaannya. Kalau sedang sedih, sedihnya karena apa sih? Sedih itu pasti ada sebabnya. Kalau lagi marah pun ada sebabnya. Oke, nah ini namanya stress release let it go. Ya, bagaimana kita melepaskan. Banyak orang merasa menjadi stres karena membiarkan semua yang negatif itu masuk ke dalam pikiran dan hati. Membiarkan secara terus menerus sehari, seminggu, sebulan, tahun-tahun itu akan menjadi sampah psikologis di dalam hati dan pikiran Bapak. Waktu-waktu itu bisa meledak. Nah, kalau sudah meledak, kerjaan nggak beres sedikit di kantor, jadi stres, uring-uringan, bawa ke rumahnya juga, di rumah tangga juga jadi stres, istrinya dimarahin, anaknya juga diasuhkan, dicuekin, ya. Itu akan jadi menular ke semuanya. Ya. Kita pakai teknik namanya let it go, bagaimana melepaskan. Ya. Tetapi sebelum kita bisa melepaskan stres yang kita rasakan sekarang, ya, saat ini, sore ini, kita harus bisa dulu menerima. Makanya dengan cara apa menerimanya? Dengan cara Bapak Ibu menulis apa yang sedang dirasakan, kemudian membayangkan. Baik, sudah? Oke, kalau sudah, rasakan perasaan tidak enak yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Kemudian pegang dada kiri. Dada kiri ini adalah hati. Ya, kalau di dalam Al-Quran ada apa? Di dalam hadis, di dalam sebuah diri manusia itu ada seonggok daging. Apabila dia bagus, maka akan bagus pula semuanya, kita lakuin. Tapi apabila seorang daging itu buruk, maka dia akan menjadikan buruk pula karakter. Dan dia itu adalah hati yang berperan penting. Sekarang pegang dada kirinya, kemudian katakan, ya Tuhan, apapun yang sedang saya rasakan, perasaan apapun yang sedang saya rasakan perasaan kecewa, marah, sedih, galau, apalagi ya, pokoknya yang segala macam yang tidak mengenakan makanya. Ingat Tuhan, apapun yang sedang saya rasakan saat ini, itu hanya akan membuat saya semakin kuat. Itu adalah kita menerima dulu, kita accept dulu perasaannya, kita accept dulu. Ya Tuhan, apapun perasaan apapun yang sedang saya rasakan saat ini, itu hanya akan membuat saya semakin kuat. Kemudian kita lihat itu, kita lepaskan. Ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa melepaskan semuanya dengan ikhlas. Jadi, ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa melepaskan semua perasaan ini dengan ikhlas, hingga semuanya menjadi tenang. Karena saya adalah orang yang oke, lanjutkan. Boleh sambil pejamkan mata, mulai sambil apa-apa. Bapak Ibu selalu lakukan ini. Ini adalah namanya grounding. Ketika kita di dalam pekerjaan kan sering kita menghadapi seorang supervisor atau bos yang
dia bisanya mengkritik gitu ya. Jadi tanpa alasan yang jelas, kamu bisa sih, kamu nggak bisa kerja ya, apaan tuh kamu, kalau itu kamu jadi OB aja di office boy gitu ya. Itu berhari-hari kita selalu digituin gitu ya. Dizolimi, dibully lah istilahnya ya. Tapi kita tidak bisa melepaskan itu, kita tidak bisa membranding itu akan bahaya. Kita bekerja, kita berjalan menuju kantor, kita berangkat kerja menuju kantor sudah dengan hati yang tenang gitu, tapi begitu ingat kejadian-kejadian itu akan menjadi rusak pagi hari. Makanya lakukan grounding dengan cara seperti tadi ya, atau bisa juga dengan cara simpel. Kalau bapak ibu habis dimarahin sama bos gitu ya, bisa dimarahin atau dikomplain sama customer, wah saya nggak suka sama kamu, pokoknya saya minta diganti, kamu nggak bisa kerja gitu ya misalnya. Bapak ibu jangan emosi. Terus setelah itu selesai, segera ke kamar mandi. Ke kamar mandi kemudian lihat tatap namanya gazing terapi ya, terapi tatapan. Bapak ibu lihat wajah bapak ibu di cermin. Gitu. Pergi ke kamar mandi, cuci muka, kemudian lihat wajah bapak ibu di cermin, kemudian katakan, sebut nama bapak ibu misalnya Renhat, yang orang itu tadi bilang salah, yang orang tadi itu bilang salah karena dia tidak kenal kamu itu orang yang tidak kemudian katakan seperti itu bapak ibu ya. Secara nggak langsung emosinya akan turun. Jadi jangan dibiarin, simpel, itu simpel kayaknya sesuatu yang sangat sederhana, tapi kalau ini terjadi terus menerus itu yang bahaya. Bapak ibu tidak tahu cara melepaskannya, sehingga akan menumpuk sampah psikologis, itu akan bahaya. Yang lebih bahaya lagi, bapak ibu akan turunkan itu ke keluarga, ke teman, ke orang tua, sehingga jadi marah-marah nggak jelas. Itu berarti kalau sudah sampai tahap itu, bapak ibu sudah bukan stres stres akut lagi, tapi sudah dalam tahap stres kronis ya. Kalau udah stres kronis itu udah depresi tuh, udah lama-lama jadi pendiam gitu, bengong gitu, gak jelas gitu ya, ditegur bosnya juga kaget gitu. Nah, itu udah bahaya ya. Jadi lakukan seperti itu tadi, let it go. Nah nanti ada beberapa tips saja. Ini tadi saya jelaskan faktor penyebab stres itu ada dua, ada eksternal, ada juga dari internal. Yang dari eksternal adalah dari lingkungan kerja yang tidak kondusif, hubungan dengan rekan kerja yang tidak sehat, ada yang namanya political office di kantor ya. Jadi kita difitnah, kita dijelekin ya, atau mungkin pekerjaan kita diklaim gitu ya, tanpa menyebutkan itu hasil karya kita. Banyak lah, ada kenaikan jabatan yang tidak wajar ya, sehingga dapat tanggung jawab yang besar ya. Dan tiba-tiba kita tadinya scoop komen channel komen kita cuma 3 orang ya, di bawah kita 3 orang, tiba-tiba karena kita disayang sama bos dengan cara yang tidak normal gitu ya, kita dikasih jabatan, chain of command kita atau lingkup pekerjaan kita menjadi besar, tanggung jawab kita juga besar di bawah, itu bisa jadi stres ya. Itu disebabkan oleh faktor eksternal. Yang paling sering sih lalu lintas lah ya, kalau tinggal di Jakarta gitu ya, atau di kota-kota besar, sudah pasti setiap pagi ya, setiap pagi mungkin, tapi sama pandemi ini kayaknya nggak terlalu ya, nggak terlalu macet ya. Tapi kalau yang kemarin-kemarin tuh udah macet banget. Belum lagi ada pandemi gitu ya, harus pakai masker dan segala macam, itu membuat kita menjadi stres. Dan itu penyebabnya dari eksternal. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau penyebabnya dari eksternal, yang kita harus lakukan adalah menerima dan berdamai. Ya, menerima dan berdamai, atau kita mengikuti perubahan yang terjadi. Ya. Atau kita belajar untuk skill kita atau performance. Kemudian yang kedua dari dalam internal, ini juga paling sering terjadi ya, dipicu oleh body mind and soul yang tidak selaras, tidak sinkron ya, sehingga menyebabkan emosi, hati dan pikiran jadi terganggu, tidak nyaman ya. Kebanyakan orang stres itu karena dua hal Bapak Ibu. Kebanyakan dua. Apa itu? Kehilangan dan penolakan. Coba Bapak Ibu kalau stres paling dua hal, kehilangan dan penolakan. Kehilangan pekerjaan sekarang itu banyak yang dikeluarkan. Kemudian kita ngelamar solusi sana yang tidak diterima, menjadi penolakan. Kita menawarkan sebagai sales, kita menawarkan barang, enggak, saya udah punya, itu penolakan, jadi stres.
kemudian juga istri kehilangan kasih sayang, stres, suaminya balik kantor bukannya di apa namanya minta pasang wajah cerah ceria senyum gitu, tapi malah jadi uring-uringan. Itu stres. Cuma dua hal, kehilangan dan penolakan atau merasa tidak terhibur. Dan ini sering juga terjadi pada orang tua. Ya, orang-orang tua kita, gitu, orang mungkin yang tidak masih punya orang tua di rumah, itu kenapa sih ibu jadi sering uring-uringan gitu? Kenapa sih mas si ibu apa bapak jadi sangat mekan gitu? Ya karena beliau-beliau itu sudah mengalami dua hal ini. Beliau-beliau itu sudah banyak kehilangan, kemudian sekarang terjadi penolakan, merasa bahwa dia tidak dihargai, didukung oleh keluarga. Ya, seperti itu. Dan tipe stres tadi saya udah singgung juga bahwa ada yang disebut dengan stres akut. Ini kita bicara di stres ya. Kalau tadi yang stres berdampak positif disebut eustress. Nanti di materi ini saya ada di Udemy ada ya. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa akses nanti setelah acara ini ya. Lebih jelas lagi tuh nanti apa itu eustress, kemudian apa itu distress. Tapi saya kasih garis besar bahwa stres yang tidak baik atau negatif itu ada namanya stres akut. Stres akut ini terjadi sewaktu-waktu mendadak tiba-tiba dan hilangnya begitu cepat. Gitu. Jadi segera misalkan tiba-tiba Bapak Ibu lagi mengendarai mobil gitu ya, terus ada emak naik motor gitu, yang sennya ke kiri tapi di belok kanan gitu kan, tiba Bapak Ibu juga mau lurus akhirnya berhenti gitu ya, itu kan gitu ya, jadi mendadak gitu tiba-tiba dan terjadinya pun cepat gitu ya, makanya hilangnya juga cepat. Karena kenapa? Karena terjadinya mendadak, tiba-tiba kita respon badan kita, respon diri kita, respon emosi kita langsung keluar ya. Tapi kalau kejadiannya sudah selesai ya sudah lewat dan normal lagi, paling cerita aja tadi itu ada begini. Atau mungkin tiba-tiba disuruh mewakili pimpinan kita gitu ya, manajer kita, sorry saya hari ini nggak bisa meeting ini online, kamu wakilin saya nanti sama direksi. Wah, kaget dong. Pak, sama direksi Pak, kan yang belum pernah ikut meeting. Nah, itu akan terjadi tersakut. Terasa terjadi tiba-tiba. Ya. Kalau itu kejadian itu sudah lewat, sudah selesai, ya Bapak Ibu akan kembali tenang. Bahkan mungkin akan ada penambahan kekuatan seperti ya misalnya tadi itu berhasil nih meeting sama direkturnya sudah selesai dan Bapak Ibu berhasil, kemudian dapat ujian gitu, oh kamu ternyata bisa ya mewakili bos kamu, itu malah bisa jadi penambah kuat ya, menambah kepercayaan diri kepada kita. Itu adalah satu. Yang kedua disebut dengan stres akut episodik, sesuai dengan namanya episodik ya, dia ada rangkaian yang terjadi secara konstan ya, secara terus menerus gitu ya. Sehingga setiap ada pemicu apapun, mungkin pemicunya hanya kecil gitu ya, itu sudah bisa membangkitkan rasa stres kita atau membangkitkan emosi stres kita. Contoh lah misalnya pasangan-pasangan baru yang mungkin secara finansial belum kuat gitu ya, belum gajinya kurang lah maksud saya, penghasilannya masih kecil ya, tapi gaya hidupnya udah pengen ikutin tetangganya gitu ya. Nah itu setiap tanggal 25 ya, begitu gajian itu akan terjadi yang namanya stres episodik itu Pak. Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 25 gajian, tanggal 26 udah nggak ada gajinya, karena wah udah ada cicilan ini, cicilan KPR, cicilan KPM, pinjol lagi, kemudian bayar segala macam ya, itu akan terjadi stres. Jadi setiap tanggal 26 berantem aja sama istrinya, sama suaminya gitu ya. Karena apa? Stresnya terjadi terus menerus dan triggernya kecil itu bisa menjadi stres gitu ya. Itu nomor yang disebut dengan stres akut episode ya. Nah yang paling bahaya adalah yang ketiga, stres kronis ya. Stres kronis ini adalah ketika Bapak Ibu tidak bisa melepaskan ya, tidak bisa menerima dan melepaskan ketika terjadi tekanan-tekanan yang terus menerus gitu. Bullying itu bukan hanya di anak sekolah ya, tapi di kehidupan kantor itu juga banyak namanya bullying Pak, namanya political office kita sebutnya kan. Jadi bosnya lah segala macam, bahkan setelah sudah pindah bagian ya sudah, kalau kita menerima ciri-ciri kita menderita stres
kronis ini ya, kita pada saat di bagian ini, bagian A atau dipimpin oleh si ibu itu gitu ya, ibu X gitu misalnya, kita stres gitu ya, jadi stres kronis, kita nggak bisa lepasin tuh. Kemudian kita pindah bagian bagian yang lain yang dapat bosnya bagus. Ciri-cirinya kalau kita menderita stres kronis, setiap kita ngelihat si ibu X ini yang mantan bos kita, ya, kita jadi deg-degan, ya, kita jadi sebel, kita jadi nggak berani gitu, kita makan gemeteran gitu ya, gemeteran. Nah itu berarti tanda-tanda kita sudah menderita stres kronis. Artinya bapak ibu harus bisa melepaskan, harus bisa apa ya tadi saya bilang let it go, ya, harus bisa melepaskan. Oh itu ada kejadian yang sudah ini, ya. Jadi kita hadapi yang ke depannya. Itu stres kronis. Kalau stres kronis tidak tidak ditangani secara benar, ya dia akan jadi depresi, Pak. Orang depresi itu saya bukan hipnoterapi juga ya, saya praktisi hipnoterapi. Saya banyak menghadapi klien-klien saya yang bahkan mungkin usianya semuda-muda gitu ya, tapi ya bukan saya mengecilkan anak milenial sekarang ya, mereka jago-jago ya, cepat, tapi juga faktor emosinya sangat rentan sekali dibandingkan saya nih yang kelahiran di 80-an gitu ya, itu lebih tangguh gitu karena kita mengalami banyak banyak itu. Kalau anak milenial kan ya, jadi mereka sangat rentan, nggak sesuai dengan harapan sedikit stres, bahkan ada yang sampai ya gara-gara nilainya turun ya, kemudian nilai rata-rata kelasnya nggak sesuai dengan yang diharapkan, tapi kita bisa rentan. Nah ini kalau sudah sampai tahap itu depresi, dan itu perlu penanganan psikolog atau psikiater atau memang yang orang berkompeten di bidang itu. Jangan sampai itu terjadi sama kita sama keluarga kita. Harus dilihat Pak, ciri-cirinya bisa kelihatan. Oke. Baik, yang berikutnya adalah gejala stres. Apa saja gejala stres? Gejala stres itu jelas. Jadi cepat capek, sulit konsentrasi, sulit fokus, gitu. Kemudian gampang marah dengan orang lain. Yang paling sering gimana sih, apa sih? Itu sama anak pasangan hidup kita lah, keluarga kita. Gampang merasa khawatir ya, atau mungkin khawatir berlebihan, anxiety disorder. Ya, kemudian susah tidur. Nah, kalau udah sampai susah tidur itu larinya biasanya ke obat-obat, yang baik obat penahan obat tidur atau segala macam. Ini adalah beberapa gejala stres yang kita hindari atau kita aware kalau sudah mengalami. Karena orang kalau stres itu sifatnya 3, fight, flight atau freeze. Melawan, diem, melawan, menghindar, atau diem nggak tahu mau ngapain. Pandemi itu semua ngapain dong, nggak bisa ngajar lagi dong, ngapain dong, nggak bisa nyari nggak bisa buka usaha lagi dong, gimana mau jualan, gimana mau kantor gitu, gimana mau ketemu sama klien. Ya itu adalah orang-orang yang menghindar ya, atau yang diem aja gitu, yang nggak tahu mau ngapain gitu. Itu maksudnya ya, tapi yang benar adalah yang fight, atau kita berusaha menyatu dengan perubahan. Namanya perubahan itu akan terjadi terus menerus. Bahkan kalau kata Aristoteles ya, bahwa air yang mengalir itu yang kita injak sekarang, kemudian kita angkat kita injak lagi, itu udah air yang berbeda gitu. Jadi perubahan itu terjadi demikian cepat ya. Untuk tahu kita stres ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan peringatan atau alert ya, dimana pada saat alert ini dada kita atau degup jantung kita sudah merasa duk semakin cepat, kemudian juga napas kita semakin cepat, juga kemudian keringat dingin gitu. Itu adalah alarm bahwa kita mulai stres ya. Sehingga begitu kita melakukan perlawanan ya, yang terjadi kadang-kadang suka ada muncul psikosomatis ya, radang sendi lah, pegel-pegel atau hiburan. Saya dulu waktu kuliah tuh ya, begitu kuliah sampai mungkin awal-awal kerja gitu, begitu stres, saya tahu nih pasti hiburan, gatal-gatal gitu ya, gatal-gatal tidur, berarti saya lagi stres yang nggak bisa saya luapkan, nggak bisa saya lepaskan gitu ya, asam lambung dan lain-lain ya.
Nah, karena apa? Perlawanan dari badan, dari tubuh ini juga akan menyebabkan emosi menjadi tidak stabil. Sehingga organ-organ yang ada di dalam tubuh itu jadi tidak stabil. Makanya orang tua jarang mau makan banyak. Atau justru makannya jadi banyak. Jadi nggak terkontrol. Nah, karena apa? Tubuhnya jadi nggak seimbang gitu ya. Metabolisme tubuhnya jadi nggak seimbang. Nah, sampai yang akhirnya ketiga adalah merasa kelelahan atau exhaustion. Ya, sehingga kalau sudah sampai tahap ini, dia akan menjadi ada yang namanya stroke, darah tinggi, apalagi asam urat, apalagi banyak lah any kind of penyakit-penyakit yang berhubungan dengan emosi. Kayak kanker itu, sakit kanker itu kebanyakan berkaitan dengan emosi yang tidak stabil. Ya, kalau di Islam disebut dengan hasad. Ya, kalau orang yang hasad, orang yang hatinya itu salah satu penuh kedengkian, gitu ya, kedengkian penuh atau busuk lah gitu. Itu hati-hati bapak ibu. Itu bakal bisa kanker yang ada di dalam dirinya aktif. Ya. Nah, makanya jangan sampai nanti kalau bapak ibu stres harus tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, bagaimana mengelola stres? Ini contohnya ya. Pagi ini sampai jam berapa pagi ya saya Pak? Masih berapa menit ya? Sampai jam sekitar 12 menit. Oke, 12 menit. Berarti ini saya skip aja deh. Film, kalau Bapak Ibu tahu ada namanya film Pursuit of Happiness ya. Pursuit of Happiness karena lumayan lama, mungkin makan waktunya. Ya, Bapak Ibu silakan tonton ya. Tapi ada di dalam film itu dijelaskan si Chris Gardner. Ya, Chris Gardner itu orang mungkin kalau udah nonton tahu ya. Chris Gardner itu dia seorang karyawan, kemudian dia ingin cepat kaya, sama kayak kita lah ya, kita pengen cepat kaya. Kemudian juga akhirnya dia melakukan sebuah investasi ya kepada terhadap sebuah alat gitu yang dipromosikan pada saat itu. Alat ini bisa menghasilkan keuntungan sekian lipat, sehingga dia taruh semua asetnya atau modalnya ke dalam investasi itu, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat kata investasinya berantakan, rumah tangganya berantakan, istri minta cerai, dan dia harus kehilangan rumahnya. Dan paling terburuk adalah ketika dia dan anaknya itu harus tidur di sebuah toilet stasiun. Itu momen yang sangat drama banget. Karena kita juga mengalami itu ya. Sampai anaknya, ayah kita mau kemana? Saya juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita tidur di mana? Nggak tahu ayah. Akhirnya tidur di toilet stasiun, ya, dikunci dari dalam. Nah, Chris Gardner ini bisa keluar dari stres. Ya. Itu udah terpuruk banget Pak. Dalam kondisi yang sangat terpuruk. Orang kalau sudah terpuruk, sudah stres, berarti itu pilihan cuma dua Pak, bangkit atau bunuh diri. Nah, Chris Gardner ini sekarang jadi miliarder, jadi miliarder ya, jadi orang terkenal. Karena apa? Dia memilih untuk bangkit. Apa yang dilakukan pada saat itu? Bahwa dia katakan manusia itu ada 3 periode, ada 3 fase. Ya. Fase terbesar dalam hidupnya. Yang pertama ketika dilahirkan, itu adalah fase terbesar dari alat lahir, rahim masuk ke alam dunia, itu adalah fase terbesar. Yang kedua adalah ketika menikah. Menikah itu fase terbesar kedua manusia. Ya, karena apa? Kita di saat itu mengambil tanggung jawab. Ya. Kita ada dia sendiri, kemudian kita berani mengambil tanggung jawab terhadap pasangan hidup. Ya. Dan yang ketiga, pada saat apa? Nah, di sini yang menarik. Yaitu pada saat ketika kita tahu Tuhan membiarkan atau masih mengizinkan kita hidup di dunia itu apa? Itu Bapak Ibu masih dikasih pekerjaan itu apa? Jangan uring-uringan. Jangan jadi pekerjaan itu Bapak racun dengan kata-kata yang tidak gitu. Bos gue nggak enak, segala macam. Itu Bapak Ibu meracuni pekerjaan itu Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu makan racun, jadi apa? Di dalam hati dan di dalam Bapak Ibu juga akan jadi berat. Jadi Chris bilang fase ketiga saya ambil. Itu ketika saya tahu bahwa saya masih diizinkan hidup oleh Tuhan, masih ada anak saya, berarti saya harus melakukan sesuatu. Di saat itulah dia kembali. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat hari ini atau mungkin ada kawan, ada temannya, kasih film itu, kasih nonton film itu, dan katakan bahwa pilihan kamu untuk bangkit ataupun terpuruk itu ada di dalam. Baik, ini kita lihat kita lakukan beberapa teknik ya mungkin masih ada 8 menit ya.
Yang pertama adalah afirmasi. Afirmasi atau self talk. Kita harus bisa bilang ke diri kita, Pak. Ya. Saya mau tanya, berapa sering sih kita berterima kasih sama diri? Kita bilang, makasih ya, udah nemenin selama 40 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 60 tahun. Berapa banyak sih kita sering, atau berapa sering kita mengucapkan? Yang kedua, berapa sering kita minta maaf sama diri kita? Ya, karena kita sering melukai. Kita sering ketika kita mengumpat, ya, kita mencaci maki orang lain, ada dasarnya bahwa kita sudah melukai jiwa kita sendiri. Pada saat kita mengatakan bahwa pekerjaan saya nggak enak, bahwa saya nggak enak, gue mau pindah aja, gitu. Udah cukuplah. Pada dasarnya kita sudah melukai perasaan kita sendiri, jiwa kita sendiri. Kita sudah meracuni jiwa kita sendiri. Maka harus sering katakan afirmasi yang positif setiap pagi juga. Kami melihat kita tadi saya bilang janjiin api tadi, sebut nama bapak ibu, kemudian katakan, ayo kita buat bahagia dulu, dan kita bahagia. Simpel, 1 menit ya, sampai 1 menit. Tapi harus diucapkan, harus kedengeran bapak ibu. Karena apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan mememori. Jadi sudah ada memori-memori yang positif setiap hari, setiap saat. Ya, maka sebelum tidur kita minta maaf kepada diri kita. Insya Allah kita jalan pekerjaan atau apapun udah enjoy aja. Udah tinggal dinikmati. Kalaupun ada sandungan stres, bisa kita langsung let itu, bisa kita langsung rilis. Nah, yang kedua adalah self acceptance. Sangat rendah mungkin ya. Untuk orang-orang yang sering stres itu, penerimaan diri itu sangat rendah. Orang pengen kenapa orang nggak bisa diet atau dietnya nggak berhasil, karena self acceptance-nya rendah, penerimaan diri itu rendah. Kenapa orang karirnya susah gitu ya, udah kok temennya terus yang naik jabatan, kenapa? Penerimaan diri itu rendah gitu. Dia tidak bisa menerima diri apa adanya, sehingga apa, dia tidak bisa mencerminkan atau mengeluarkan potensi terbaik yang ada di dalam dirinya. Jadi sadari dulu, kenali dulu diri. Mungkin ada waktunya setiap habis pagi gitu ya, pagi selesai, kalau yang muslim selesai sholat itu dia lus-lus gitu ya, badannya. Mungkin nggak usah lama-lama, 3 menit gitu, sambil ucapin istighfar, terus dia bilang, saya kamu ya, terima kasih sudah melakukan. Itu secara nggak langsung Bapak bisa menerima diri Bapak diri. Simple, tapi jarang dilakukan. Mulai saat ini sebenarnya coba Bapak Ibu lakukan. Insya Allah 21 hari berturut-turut dilakukan, ini akan membuat emosi Bapak Ibu menjadi lebih stabil. Kemudian yang yang ketiga, ada namanya forgive yourself. Yang forgive yourself itu berarti kita memaafkan. Siapa yang harus kita maafkan? Yang pertama diri kita. Yang kedua orang-orang yang pernah kita zolimi atau kita menzolimi dia. Ini lakukan forgive yourself. Orang yang sering bersilaturahmi atau berkunjung ke orang lain ya tanpa ada maksud apapun ya, dengan benar murni dia ingin datang ya, itu secara nggak langsung rezekinya lebih bagus, karirnya juga lebih bagus ya, kemudian hidupnya bisa coba ya, dibanding orang yang sombong gitu ya, yang hanya memberikan hidup. Dan yang paling penting adalah relaksasi fisik dan pikiran. Kalau fisik mah gampang Pak, ya kita olahraga, main sepeda, melihara ikan cupang, melihara ikan gapi, melihara pohon janda, bolong bener sih namanya, itulah gitu ya, saya nggak tahu deh. Ya itu adalah bagian dari relaksasi fisik, ya karena Bapak Ibu sudah menghargai diri Bapak Ibu dengan melakukan itu dan memberikan juga kehidupan buat buat yang Bapak Ibu sentuh. Kemudian relaksasi pikiran tadi. Coba deh, mulai saat ini dan seterusnya lakukan 21 hari berturut-turut. Bapak Ibu jangan lepas, ya. Seperti tadi yang saya katakan, setiap pagi lakukan relaksasi pikiran, tenangkan, tarik nafas ke dalam, hembuskan perlahan. Dengan begitu berarti menurunkan level gelombang otak kita menjadi lebih tenang. Kemudian masuk inner journey, ya, perjalanan ke dalam diri Bapak Ibu. Apa yang sudah dilakukan selama
Itu seminggu, sebulan, setahun, apa yang sudah saya lakukan kepada keluarga saya, orang tua saya, teman-teman saya, pekerjaan saya. Apakah saya sudah menikmati pekerjaan saya? Bukankah saya selalu bilang bekerja adalah ibadah? Kalau namanya bekerja ibadah, orang ibadah itu adalah mendapatkan ketenangan, orang ibadah itu mendapatkan kebahagiaan, orang ibadah itu mendapatkan potensi diri yang terbaik. Tapi ketika bekerja, kenapa saya sering komplain? Kenapa saya merasa ketika mau berangkat ke kantor, diri saya semakin menjadi sakit perut, diare, segala macam, gatal-gatal, badan pegel-pegel. Apakah itu disebut dengan ibadah? Ya, berarti ada salah pemahaman terhadap pekerjaan kita. Oh, pekerjaan kita bukan menjadi ibadah, tapi menjadi beban. Lakukan itu dengan ilmu diri. Berterima kasih bahwa masih banyak teman-teman kita yang setiap pagi nggak tahu mau ngapain, karena apa? Nggak ada yang harus dilakukan. Apalagi sekarang kondisi pandemi. Bapak Ibu syukuri, Bapak Ibu lakukan, minta maaf tadi Bapak Ibu. Nggak usah lama-lama Pak, 8 sampai 10 menit lakukan ini. Besar kontinue. Tahu nggak Pak, rahasianya CEO kelas dunia ya itu selalu melakukan ini. Mark Zuckerberg, kepala TikTok, kemudian kepala Grant Thornton, yang ahli keuangan itu semua melakukan transaksi. Ketika menyempatkan, sengaja mengkhususkan dirinya untuk relaksasi hati dan pikirannya sebelum memulai aktivitas. Oke, jadi lakukan mulai saat ini dan seterusnya, mulai besok atau mulai besok pagi itu 21 hari berturut-turut dia jadi karakter. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau gimana pagi ini? Oke, kita masuk ke Q&A dulu ya Pak. Ya, monggo Pak. Sebentar. Nah, ini training saya tadi ya. Training saya di Udemy, manajemen stres. Jadi ada beberapa materi lagi ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa akses. Di situ saya ajarkan hypnotic language ya, hypnosis language. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan mempengaruhi orang tanpa orang itu sadar kita pengaruhi, gitu ya. Jadi ada body language, ada hypnotic language, kemudian juga akan kita menggunakan bahasa-bahasa yang tiba-tiba dia ikutin aja. Silakan nanti akses. Ada pertanyaan, silakan. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan. Yang pasti rekan-rekan jangan leave dulu karena ada kejutan ya untuk bisa dapat aksesnya. Jadi mungkin kita buka pertanyaan, kita bisa lihat sebentar, stop. Kita ambil satu dari kolom chatting ya Pak. Nanti dua boleh tanya, raise hand. Nah, ini ada satu Ade Riani atau bagaimana cara mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh diri kita? Kadang saya pasang standar ketinggian dan perfeksionis, belum tercapai atau meleset dari target atau harapan, rasanya langsung nggak mood atau demotivated. Langsung boleh jawab Pak? Boleh. Langsung jawab apa gimana? Langsung jawab aja Pak. Berarti kaitannya dengan membuat resolusi ya. Jadi ada namanya di apa saya yang ya ini kalau nggak salah ya, atau salah ini, itu namanya kita analisa SWOT ya. Jadi sebelum kita membuat sebuah resolusi atau planning atau sesuatu yang ingin kita lakukan, kita harus lalu dengan diri kita, namanya SWOT kita lakukan. Try witness opportunity set, dan ini biasanya dilakukan di dalam bisnis. Tapi kalau untuk di dalam kita membuat planning diri kita perlu lakukan itu. Kayaknya apa? Tidak membuat patokannya tidak ketinggian, jadi juga tidak kerendahan. Nah, artinya kita sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Coba dengan begitu, mudah-mudahan harapan antar harapan dengan kenyataannya nanti akan sesuai. Ibu. Seperti itu Pak. Oke, baik. Pertanyaan kedua kita ambil dari chatting juga ya, Pak. Dari Darlis Trianto. Ya. Adakah hubungannya kemampuan mengelola stres dengan kecerdasan emosi atau EQ seseorang? Bila ada, keterampilan mana yang harus ditingkatkan? Kemampuan mengelola stres atau meningkatkan EQ? Nah, terima kasih Coach. Oke, ini sama ya, ini berkaitannya karena memang stres itu berawal dari emosi yang tidak stabil. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengendalikan emosinya jauh lebih cerdas, ya, artinya paham lah ini
kadang-kadang kan ada orang yang jadi gini Pak Bandi dan Pak tahu pada habis ya, kalau di dalam ilmu pengembangan pikiran atau NLP gitu ya, disebutkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan kita ya atau yang terjadi di kehidupan kita sifatnya sebenarnya normal ya, segala sesuatunya itu kejadian itu normal ya, tapi bagaimana kita mempersepsikan atau kita merespon sebuah kejadian itu tergantung dengan uh, kemampuan kita mengelola emosi dan itu berkaitan dengan belief, dengan pengalaman, dengan kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Jadi ya kalau saran saya, Bapak Ibu kenal diri Bapak Ibu ya, Pak Darlis gitu ya, semakin kenal akan semakin tahu bahwa oh ternyata kalau kayak begini saya harusnya seperti ini. Jadi akan stres itu pasti akan terjadi, tapi juga cepat responnya, cepat dilupakan atau ditinggalkan. Gitu Pak. Ada lagi Pak Yudi. Baik, mungkin kita buka sesi yang mau bertanya, boleh raise hand yang mau bertanya secara secara audio mau bertanya. Mungkin ini ada Anastasia Indri angkat tangan. Silakan. Boleh untuk berbicara. Ibu Anas, ya, monggo Ibu. Terima kasih sudah hadir Ibu. Indri ya. Anastasia Indri. Kayaknya saya nggak angkat tangan Pak, mungkin pencet ya. Oh oke. Baik. Oke, kalau materinya oke. Ikutin ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih? Udah sekalian berbicara? Ya, kalau ini aja sih, tadi kan dibilang 21 hari ya. Kalau kita lakukan secara berturut-turut itu akan jadi karakter ya. Itu sebaiknya dari 4 yang tadi, itu apakah dilakukan bersamaan atau dicoba satu persatu ya Pak ya? Thank you. Yang awal dulu aja Bu, yang pertama yang afirmasi atau gazing tapi itu paling kuat ya. Kita ngelihat diri kita cermin, kemudian kita katakan afirmasi. Kata afirmasi itu kata-kata yang positif ya Bu ya. Dan itu misalnya gini, jangan bilang saya nggak mau lagi malas. Ya, kalau nggak mau lagi malas itu berarti negasi, kata-katanya negatif. Ya, tapi kalau ibu bilangnya saya adalah orang yang bekerja, orang yang rajin. Ya, jadi kata-katanya pakai kata-kata yang positif. Afirmasi positif. Simpel aja kata-kata selama 20 kali bertemu. Ya, pertama ya, yang afirmasi ya. Betul. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi dari nggak jadi tadi ada Mas Iwa mungkin. Oke, ada yang mau bertanya, angkat tangan. Oh ya masih. Silakan Mas Iwa Kustiawan ya. Ya, Mas Iwa, monggo. Sore Mas Renhat. Ya, sore Mas. Sore. Ini Mas, kadang kan kita tuh kalau bekerja tiap hari itu ketemu sama orang yang berbeda ya. Dan kelakuannya itu yang berbeda juga gitu kan. Itu kan bisa udah kita tuh kerja capek, terus ketemu kan bikin bad mood ya dengan tipe-tipe orang yang berbeda tuh. Kadang self afirmasinya tuh beda-beda juga gitu penerimaan terhadap diri tiap hari saya coba evaluasi apa yang saya kurang, apa yang saya salah pada mereka, kadang bikin bete, bad mood gitu kan, itu kan yang bakal mengalami ke hari yang berikutnya ya Mas. Bagaimana caranya supaya metode yang saya lakukan itu bisa general terhadap gangguan apapun gitu lah, di lingkungan, teman kerja ataupun apapun lah. Terus yang kedua Mas, bagaimana sih tipsnya supaya kita itu tidak demotivasi dalam bekerja, karena kan mungkin aja sistem di tempat kerja saya atau di tempat kerja teman-teman yang lain itu menyebabkan demotivasi. Nah ya banyak mungkin masalah dari SMP ataupun acara manajemen gitu. Bagaimana sih terima kasih ya Mas Iwan. Baik, jadi kalau yang pertama ya namanya kita ketemu sama orang itu kan bukan robot ya, yang bisa kita setel, yang bisa kita pengen jadi mode menyenangkan gitu kita setel, nggak bisa gitu ya. Jadi memang mereka ada karakternya sendiri ya. Jadi kembali lagi yang perlu kita pahami adalah gimana sih karakternya kita gitu ya. Kalau Mas Iwan profesinya sebagai orang sales, mau nggak mau itu harus orang yang senang ketemu sama orang lain ya.
orang yang bisa pasang apa ya, bisa pasang topeng gitu ya, dengan cepat gitu ya. Itu orang-orang sales, karena saya 20 tahun di bidang sales. Banyak ketika saya lagi ada masalah, saya harus ketemu sama orang yang pembawaannya menyenangkan gitu ya, yang apa namanya, rame. Nah, kalau dia ada masalah nggak mungkin saya nggak rame, dia ketemu sama dia saya bawa masalah, saya nggak mungkin ya. Jadi memang yang paling penting adalah kita tahu dulu karakter kita seperti apa, Mas ya. Dan jangan pretend, jangan pura-pura, atau jangan apa namanya, jangan tanyanya kayak gini, jangan ya. Jadi memang apa adanya dulu kita, kemudian baru kita bisa tahu atau menyesuaikan diri dengan karakter teman-teman kita. Dan yang paling harus digarisbawahi adalah Mas Iwan juga nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Jadi, dan itu nggak apa-apa. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang, itu nggak apa-apa. Kadang-kadang kita aja yang menanalisnya terlalu jauh. Kita yang merasa orang itu jadi gimana sama kita, padahal nggak juga. Ya. Jadi yang penting kita berbuat baik dan nggak nyinggung perasaannya, udah cukup. Kemudian yang kedua, demotivasi di dalam bekerja. Ya, ada beberapa siklus ya. Kalau orang yang bekerja itu tahu pasti. Siklus 5 tahunan ya. Begitu sudah lewat 5 tahun, ini biasanya udah mulai anteng. Ya. Dia akan ketemu lagi dengan nanti siklus tahun ke-8. 8 sampai tahun ke-10. Ya, itu mulai goyang lagi nih. Ya. Mulai goyang lagi. Nah, nggak percaya diri gitu ya. Ini benar nggak nih saya kerja di sini kok gajinya naik-naik, ya padahal saya nggak ada, ini bosnya malah masukin orang baru gitu. Ini siklus ke-8 akan ada lagi nih nanti siklus ke-15 terakhir itu siklus 15 tahun maksud saya. Jadi kalau sudah masuk tahun ke-15 sudah pasti biasanya dia akan udah enjoy aja, nggak naik gaji juga nggak apa-apa, karir juga mantap juga nggak apa-apa, karena apa, sudah enjoy ya, sudah masuk dengan dunia pekerjaannya ya. Saya harus kita cermati yang siklus-siklus yang baru-baru ini 5, 8 atau 10 gitu ya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya demotivasi? Itu harus kita cari tahu. Gaji kah? Nggak juga sih, belum tentu semuanya masalah gaji. Ternyata mungkin bos, hubungan kita dengan atasan kita, itu harus kita perbaiki. Atau mungkin hubungan kita dengan peers, sama rekan kerja, itu juga sangat berpengaruh. Ya, jadi kebanyakan orang resign ya, atau nggak betah di kerjaannya, atau ketika hari Senin mau berangkat kerja seperti mau masuk ke dalam kamar gas ya, mules lah segala macam, itu bukan apa, hubungan kerjanya nggak enak gitu. Dan kalau nggak begitu, bapak ibu harus bicara sama supervisor ya, harus, dan mereka sudah punya namanya coaching counseling ya, jadi tahu cara ngadepinnya. At least palingnya kalau sudah bicara, ada unek-unek yang sudah keluar. Jadi udah tahu udah terlepas lah itu bagian proses. Seperti itu kira-kira. Ada lagi berdiri? Baik, ada beberapa pertanyaan, cuma memang kita harus masuk ke tahap berikutnya. Oke. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan di platform Udemy juga. Oke. Nah, sesi yang disampaikan oleh Pak Rain hari ini itu adalah bagian dari kursus manajemen stres di tempat kerja yang disampaikan oleh Pak Rain di platform Udemy. Dan untuk rekan-rekan yang sudah bergabung hari ini, kami akan memberikan gratis akses ke kursus ini. Jadi kursus ini sendiri senilai 279.000. Akan teman-teman bisa mendapatkan bonus tambahan satu kursus dari Balai Training. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arina hari ini itu bisa dibaca lagi lebih lengkap di kursus ini, karena kursus ini sendiri durasinya 2 jam. Nah, teman-teman bisa sesuaikan kira-kira 2 jam ini mau saya habiskan kapan ya, apakah besok sore ataukah langsung nanti malam, besok pagi, terserah teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan bonus satu kursus lagi? Jadi ada terms and condition-nya. Nah, teman-teman nanti akan enroll atau daftar di kursus ini dengan kupon yang akan membuat kursusnya menjadi gratis. Nah, mohon mendaftar setelah 3 hari dari hari ini. Kenapa? Karena lewat dari 3 hari, link atau kupon tersebut menjadi tidak berlaku kembali, atau teman-teman harus membeli dengan harga 279.000. Dan teman-teman diharapkan untuk menyelesaikan kursus manajemen stres di tempat kerja ini sebelum tanggal 23 Mei. Jadi ketika teman-teman telah menyelesaikan kursus,
teman-teman akan mendapatkan sertifikat penyelesaian atau certificate of completion. Nah, kemudian nanti teman-teman harap mengirimkan sertifikat ini dan juga telah memberikan rating kepada kursus tersebut sebelum tanggal 28 Mei. Nah, teman-teman mengirimkan ke Udemy, nanti kami akan melakukan recheck apakah benar teman-teman hadir hari ini dan telah memberikan rating. Nah, kalau oke, nanti kami akan mengirimkan link kupon untuk kursus satu berikutnya. Jadi teman-teman akan mendapatkan 2 kursus gratis. Yang pertama kursus manajemen stres di tempat kerja di hari ini, jadi lebih lengkapnya. Nah, yang kedua, ketika teman-teman telah menyelesaikan kursus dan memberikan rating serta menginformasikan kepada Udemy. Nah, bagaimana untuk mendapatkan akses ke kursus ini secara gratis? Nah, teman-teman bisa masuk atau bisa difoto atau bisa di screen capture, masuk ke udemy.com/course/stress-management-kantor, nanti masukkan kupon manajemen stres, ya. Boleh saya kasih waktu mungkin sekitar 10 detik, mau di screen capture atau mau di foto atau mau di apa. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan caranya, ya. Oke. Nah, ini terlihat ya, mudah-mudahan di layar. Nah, kalau teman-teman masuk ke udemy.com, nah, teman-teman harus sign up. Jadi harus buat akun di Udemy. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun, tinggal login. Nah, ini tampilan saya kebetulan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman ingin ganti, nanti tinggal diklik yang di profile, itu di bagian kanan bawah, bisa pilih bahasa. Kalau sekarang bahasa Inggris, mau diganti bahasa Indonesia boleh. Nah, di bar atas tempat pencarian, teman-teman tulis manajemen stres di tempat kerja. Nah, seperti yang terlihat di monitor, stresnya S keduanya double, jadi STRESS. Kemudian klik enter. Nanti akan muncul beberapa kursus tentang manajemen stres. Nah, pilih yang paling atas, manajemen stres di tempat kerja, yang dibuat oleh Balai Training dan Abahrain. Klik. Ingat ya, harus sudah sign up ya atau login. Nah, nanti muncul di sini teman-teman lihat harganya 279. Ya, kalau misalnya ada yang mau beli silakan. Nah, tapi kalau ingin menggunakan kupon, lihat di sini ada gunakan kupon. Di tepat di harga di bagian bawah, gunakan kupon. Nah, gunakan kupon. Nah, teman-teman masukkan kupon yang tadi, Balai Manajemen Stres. Tapi yang ini keduanya satu ya. Masukkan di sini. Dimasukkan kupon Balai Manajemen Stres. Oke. Kemudian klik terapkan. Nah, ketika teman-teman klik terapkan, nah, harganya berubah menjadi gratis. Oke, gratis. Tinggal teman-teman klik daftar sekarang. Oke, ini informasi untuk check out. Harganya menjadi 0 rupiah. Teman-teman tinggal klik daftar sekarang. Nah, nanti setelah daftar, teman-teman sudah punya akses ke kursus tersebut. Dan tinggal mulai misalnya, teman-teman bebas untuk kapan mau belajarnya. Oke. Jadi seperti tadi yang disampaikan teknik hypnoself, juga ada di sini dengan mungkin paparan yang lebih lengkap ya Pak Ren ya. Iya Pak. Oke, Ya, dan jadi kalau yang bertanya perlu dapat materinya nggak? Bukan cuma materi yang dikasih, kursus 2 jam yang dikasih. Nah, sekali lagi ingat, harap enroll 3 hari setelah hari ini, karena lebih dari 3 hari kuponnya tidak berlaku lagi. Oke. Jadi nanti kami mungkin akan kirimkan email sebagai reminder. Ingat, masuk ke Udemy, cari manajemen stres tempat kantor, masukkan kode kupon Balai Manajemen Stres. Oke, teman-teman akan mendapatkan kursus yang lebih lengkap dengan durasi 2 jam dan aksesnya seumur hidup. Oke, mungkin kurang lebih itu sesi hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.26. Nanti di kursusnya Pak Ren juga teman-teman bisa bertanya di Q&A. Di situ juga ada Q&A. Teman-teman bisa bertanya, nanti juga Pak Ren akan menjawab di situ. Jadi teman-teman juga punya fleksibilitas yang sama seperti Zoom ini, tetapi dalam bentuk yang recorded. Nah, untuk seri yang kedua, silakan teman-teman yang berminat untuk ikut. Seri kedua ini judulnya meningkatkan efektivitas peran manajer.
hari Sabtu 8 Mei. Nah, yang ini lebih pagi, jam 10 sampai jam 11.30 pagi. Yang belum mendaftar, silakan mendaftar di bit.ly/webinar Udemy Balai Seri 2. Ingat, huruf besarnya harus digunakan, W besar, U besar, B besar, S besar. Dan nanti juga akan ada bonus kursus gratis untuk seri ini. Kurang lebih itu untuk sesi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Pak Ren yang sudah memberikan sesi manajemen stres. Kadang-kadang ini jadi introspeksi untuk saya sendiri, Pak. Ya, saya sering marah-marah yang sama anak misalnya. Nanti saya lagi stres nih, Pak. Ini saya harus tonton di kursusnya nih 2 jam ya. Nah, semoga terima kasih juga untuk Balai Training. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga nanti kursus dari manajemen stres di tempat kerja juga bisa memberikan manfaat. Teman-teman yang stres mungkin bisa menjadi lebih rileks, yang punya masalah juga bisa selesai. Kurang lebih itu yang menyambut berbuka puasa. Kami ucapkan selamat berbuka puasa dalam waktu 20 menit ke depan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jika ada kesalahan pada sesi hari ini, kami mohon maaf. Selamat sore, sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.